Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga hari ini kita masih dalam kondisi sehat walafiat, agar kita tetap terus berjalan, berusaha menjadikan diri kita lebih baik. Ya, pertemuan hari ini adalah kita akan belajar bagaimana cara menilai atau melakukan penilaian pada Google Form yang berisi soal essay yang sudah kita luncurkan dan sudah diisi. Ya, sudah ada responnya. Nah, kita langsung aja ke Drive di mana tempat soal itu atau soal yang kita buat berada. Nah, ini contohnya adalah salah satu form yang akan kita nilai. Nah, kita klik langsung. Oke, kita sudah terbuka di sini. Muncul ternyata sudah ada 19 responden. Ya. Jadi soalnya ketika kita luncurkan, maka muncul di sini ada 19 responden. Nah, sebelum kita menilai, kita cek lagi. Di soal ini ada dua soal. Yang pertama adalah soal berbentuk narasi. Kalau bentuknya narasi ini saya ubah ke model pilihan jawaban, ya, jawaban paragraf. Nah, kalau di sana ada jawaban singkat, ini ada jawaban paragraf, ya. Oke. Soal ini, soal nomor 1 ada narasi dan disertai dengan gambar. Nah, di sini tertulis teks jawaban panjang. Bisa dinilai, bisa, ya. Kita klik aja di sini. Kemudian kita nilai. Kita kasih poinnya itu 5, ya. Kita kasih poin 5. Kemudian kita bisa enggak memberikan kunci jawaban? Boleh. Ya, kita klik aja. Nah, kita bisa menuliskan kunci jawaban di sini. Atau ini adalah tambahan masukan, kira-kira jawabannya seperti apa. Ini tidak akan terbaca oleh responden. Ya. Kita bisa juga memberikan narasi jawaban itu ke link, ya, bentuk dalam link ini, ya, atau dalam bentuk video. Ya, sebetulnya tidak begitu penting kalau ini, ya. Nah, setelah mengisi ini jangan lupa simpan kalau kita mau membuat jawaban, ya. Nah, kunci jawaban itu dibutuhkan untuk penilaian langsung. Jadi tidak menunggu dari kita. Jadi tidak menunggu dari penilaian kita. Tapi karena ini adalah sebuah sistem itu sulit untuk menilai paragraf itu dengan penilaian yang tepat karena penulisan, kemudian kalimat, bahasa itu kalau tidak persis dengan kunci jawaban itu akan dinilai salah seperti itu. Nah, berikutnya adalah soal yang kedua, itu adalah bentuknya jawaban singkat. Ini pun juga bisa kita kasih kunci. Kalau kunci jawaban untuk jawaban singkat kita bisa kemungkinan responden akan menjawab angka 7. Ya. Ada berapa hari dalam 1 minggu? Jawaban pasti semua orang tahu. Ada 7 hari. Nah, tapi responden ada kemungkinan menjawab itu adalah 7. Kemudian 7 hari. Supaya di sini nanti lebih efektif menuliskan angka saja, kita bisa mengatur di validasi, ya. Oke, sini, ya. Di sini ada validasi, ya. Nah ini dipelajari di bagaimana membuat soal. Karena kita adalah mau mengoreksi soal, ya kita langsung aja ke sini, ya. Kita mau menilai dari hasil pekerjaan responden, ya. Setelah ini kita munculkan di sini. Ini kenapa ada muncul di sini? Ini karena ada beberapa responden yang sudah saya nilai, sehingga di sini ada rata-rata. Rata-ratanya berapa? 1,53 dari 7 poin. Kalau betul semua jawaban semuanya betul adalah 7 dari 7 gitu, ya. 77 itu. Tapi ini ya, yang sesuai nilai berapa? Ada nilai poin 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Karena total nilai tadi adalah 7, yaitu 2 untuk jawaban singkat, 5 untuk jawaban paragraf. Oke, kita langsung aja kita melakukan penilaian. Kemana? Kita klik ke sini, individual. Nah, artinya apa? Kita akan menilai perorangan satu persatu. Karena di responden 1 itu sudah saya nilai. Responden 1 saya nilai, untuk paragrafnya saya nilai 5, karena jawaban yang dia sampaikan itu menurut saya sudah tepat. Ya. Akhirnya kita nilai 5. Nah, kemudian di sini ada masukan individual. Bisa ini, saya ketik lagi. Ini saya klik masukkan itu, ya. Saya tuliskan banyaklah membaca untuk menambah wawasan seperti itu. Misalnya ini contoh saja. Ini untuk soal yang nomor 1. Soal yang berikutnya adalah ini adalah ada berapa hari dalam 1 minggu. Karena sudah dijawab, nah kita nilai
dan jawab dengan betul, maka nilainya 2. Maka responden nomor 1 ini mendapatkan nilai 7 dari 7 poin. Oke, berikutnya kita ke selesai kan ya. Karena ini sudah saya nilai, kita anggap selesai. Nah, tapi bagaimana cara menilai? Ini responden nomor 1 sudah, responden nomor 2 juga sudah, 3 sudah, 4 sudah. Kemudian kita masuk ke responden yang berikutnya, yang ke-6. Kita masuk ke sini pada soal pertama. Nah, kita cek jawabannya ada di sini. Ini adalah jawaban yang dituliskan oleh respondennya di sini. Bagaimana penilaian kita? Menurut kita jawabannya sudah benar, tapi kurang sedikit, atau benar tepat sesuai dengan yang kita inginkan atas narasi di atas. Ya udah, kita nilai aja 5. Nah, kita bisa klik pada ikon ini 1, 2, 3, 4, 5. Selesai. Atau juga ya, kita bisa klik di keyboard kita angka 5. Selesai. Nah, jangan lupa simpan. Nah, seperti ini ya. Jangan lupa ini diklik simpan. Tapi kalau sudah yakin ya simpan. Tapi kalau belum yakin, kayaknya kurang deh nilainya. Jawabannya ada yang kurang deh. Kita mau kasih nilai dia 4. Ya, nilai 4. Ya. Kemudian simpan. Ya. Kemudian soal berikutnya. Lupa ndak diisi. Kosong. Bisa terjadi seperti itu? Bisa, karena pada soal kita yang pertama tadi, soal yang kedua, kita tidak klik wajib diisi. Ini yang menyebabkan responden tidak tahu bahwa ada soal yang belum terisi. Karena tidak terisi ya, kita kasih 0 aja. Nah, simpan pula. Ya. Maka responden yang keempat ini, yang keenam ini ya, yang keenam ya, ini mendapatkan nilai poin 4 dari 7. Maaf ya. Yang ini yang 4 dari 7, karena yang di paragraf itu ada jawaban dapat nilai poin 4, sedangkan di jawaban singkat karena tidak diisi dapat nilai 0. Nah, seperti ini. Kemudian misalkan kita memberikan kesempatan untuk responden untuk memperbaiki, yaitu di pengaturan di soalnya, memperbaiki jawaban. Nah, di jawaban ini ternyata jawaban kedua ini sudah betul. Ya, kita perbaiki nilainya 5. Simpan lagi. Nah, oke. Setelah kita nilai semuanya, nomor 1, responden ke 1 sampai 19 ya. Atau kita yang 19 saja kita nilai. Kita klik di sini, cari paling bawah. Ini adalah responden yang ke 19. Kita nilai dulu. Oke, jawabannya kali ini sudah saya nilai ya. Sudah saya nilai ini karena jawaban seperti ini. 3. Tapi jawabannya sudah bagus lah. Sudah sesuai. Nah, kita kasih nilai 5. Simpan. Ya. Maka dia akan berubah menjadi hijau karena hijau ini artinya jawabannya sudah tepat atau mendapatkan nilai maksimal. Nah, jawaban pada soal nomor 2 betul juga. Oke, kita nilai 2. Nah, setelah kita nilai ya, misalkan ini hapus dulu. Kita nilai 2, kita simpan. Sudah. Berarti responden ke 19 ini juga mendapat nilai 7 dari 7 poin. Oke. Setelah menilai, apa yang harus kita lakukan? Nah, menyampaikan. Perlu enggak kita menyampaikan penilaian kita ke responden? Ya perlu. Ya bisa perlu, bisa tidak sebetulnya. Tapi kalau itu memang diperlukan, mereka membutuhkan untuk informasi, aku mengerjakan itu kemarin dapat nilai berapa, ya kita masuk ke release score. Nah, di release score ini, ya, di release score ini yang tercentang adalah pada email yang terakhir 19. Kenapa? Ini adalah email yang terakhir saya nilai atau kemungkinan email terakhir yang saya edit. Nah, bagaimana cara mengirim? Di sini ya. Nah, kita klik di sini ya, kita klik sini. Ini kalau bentuknya seperti ini kita hanya mengirim untuk satu email saja. Tapi kalau ini adalah rilis pertama yang ingin kita kirim, maka kita harus mengirim 19 itu secara bersamaan dengan klik sini ya. Nah, ini kalau ini kan
cuman bawaan ini tidak ada. Kita mau pilih bisa saja. Nah, nah ini kalau kita mau kirim, nah semua responden, maka ini tercentang. Terus kita klik di sini, ya, kirim email dan rilis, selesai. Maka setiap email ini akan menerima email kita informasi tentang penilaian yang kita berikan. Jadi siswa responden itu bisa menerima, bisa melihat pekerjaannya, oh dapatnya sekian ternyata gitu seperti itu. Nah, ini kalau kita tidak mau kirim email karena misalkan siswa kita itu jarang melihat email kita, ya nggak usah dikirim lah, nggak ada masalah. Cuman kita harus tahu, hasil penilaian kita nanti di mana hasilnya, kemana? Ya, seperti biasa kita klik ini. Spreadsheet ini karena sudah pernah saya klik, ini sudah ada. Tapi kalau kita belum pernah klik, maka kita akan muncul spreadsheet buat baru ya. Kita klik yang buat baru. Ya. Jadi kalau sudah ada, berarti langsung muncul. Nah, ini data kita tadi ya. Di sini ada soal yang pertama tadi yang berbentuk narasi. Nah, ini pertanyaannya berwarna biru tadi. Buatlah satu pertanyaan bentuk isi berdasarkan narasi di atas. Ya. Seperti itu. Oke. Kemudian, ya, kemudian di sini adalah ada skor. Tadi responden nomor 1 dapat nilai 7, responden 2 nomor dapat 2, responden ketiga nomor 4, kemudian yang terakhir saya nilai adalah responden ke 5, 7, kemudian ada lagi yang terjadi responden ke 6, terus ditambah dengan responden nomor 19. Nah, kenapa yang lain 0? Kita belum menilai. Nah, seperti itu. Nah, untuk lebih efektif lagi, kalau misalkan kalau kita tadi rilis itu atau rilis dan kirim email itu akan mengirim ke email kita, ya, ke email responden. Kalau untuk ke siswa, kita bisa copy ini semua ya. Nah, ini di copy. Nama sampai dengan nilai ya. Sampai dengan nilai ini kita copy ya, kita blok itu, kemudian kita di blok. Ini misalkan kita copy itu, kita salin langsung diklik pastekan ke WA itu bisa. Langsung terkirim nanti datanya masuk ke WA itu dalam bentuk tulisan, bukan dalam bentuk kolom seperti ini. Ya, bentuk tulisan. Ya, bisa dicoba nanti. Oke. Jadi kita tidak wajib sebelum kali ini tidak wajib merilis, tapi untuk respon-respon yang penting itu yang membutuhkan jawaban privasi, informasi privasi ya kita harus rilis per email ya. Oke, kita kembali lagi. Kita sudah merilis nilai, sudah menilai dari respon 1, anggap semuanya sudah saya nilai ya. Saya rasa cukup itu ya. Semoga hari ini bermanfaat. Bagaimana cara kita menilai soal essay yang kita luncurkan menggunakan Google Form. Nah, cara menilainya pun sangat mudah dan sangat gampang. Jadi tidak perlu kita koreksi per kertas seperti kalau kita memberikan soal atau kita mengadakan ujian menggunakan kertas. Nah, kita akan panen kertas yang bisa kita kilokan. Kali ini tidak perlu, kita tidak punya sampah. Oke. Untuk hari ini saya akhiri informasi hari ini ya, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata. Supaya kita terus berkembang, janganlah berhenti untuk belajar. Oke, terima kasih. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.